Apa fungsinya mulut misalnya. Nanti keluarkan Bu ayat tentang mulut di Quran. Ada ayat-ayat tentang lisan itu. Ya, bukan bercerita tentang fisik mulut, bukan. Tapi menyampaikan fungsi yang melekat pada lisan. Mulut ini apa fungsinya? Kalau bicara harus bagaimana? Nah, biasanya diterangkannya dua. Ada langsung menjelaskan kerjakan seperti ini. Atau disebutkan lawannya, tinggalkan yang begini. Misal, tinggalkan yang seperti ini. Al-Hujurat misalnya, ayat 11 sampai 12 itu. Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaum min qaum. Hai orang-orang yang beriman, kan? Coba gunakan lisanmu untuk yang baik-baik, tinggalkan yang ini. Jangan saling mencela. Nah, para ulama mengatakan kadang-kadang untuk memahami satu hal disebutkan lawannya. Ya, contoh begini. Selain yang perempuan, jangan pakai jilbab. Saya kangen sama suara itu. Selain yang perempuan, jangan pakai jilbab. Artinya apa? Buat laki-laki kan? Iya kan? Nah, jadi disebutkan lawannya untuk mengetahui apa yang dimaksudkannya. Jadi kadang-kadang kita menyebutkan lawan untuk mendapatkan hikmah dari inti percakapan. Jangan bohong ya, maksudnya apa? Jujur, jangan sombong ya, maksudnya apa? Nah, menyebutkan jangan sombong supaya paham rendah hatinya. Jangan mencela ya, maksudnya apa? Ah, katakan yang baik. La yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan gibah ya. Maksudnya apa? Bicarakan yang baik-baik. Ya, jangan membicarakan keburukan orang. Saya tidak Ustaz, alhamdulillah enggak seperti ibu itu tuh. Ibu itu mah itu nah, sama itu. Ya. Jangan bikin hoax ya. Nah, jadi disebutkan larangan itu untuk mendapatkan perintahnya. Itu maksudnya. Jadi dipahami ya? Nah, nanti bagaimana mendapatkan kejelasannya? Turun lagi Nabi menjelaskan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Siapa yang yakin dengan ketentuan Allah dan sadar satu saat akan pulang menuju Allah, akan dihisab. Faliyakul khaira au liyasmut. Maka gunakan lisannya untuk berkata yang baik saja. Nah, selama berkehidupan, sampai detik ini kita duduk bersama, belum tentu selama hidup itu lisan pernah berkata baik. Ada bagian episode hidup itu yang mungkin menggunakan lisan pada kata-kata yang kurang baik. Maka jika sadar tentang itu dan baca ayat ini dan merasakan akan pulang, cepat perbaiki. Nah, tugas kita itu selama hidup menjaga lisan ini sehingga ketika pulang hisabnya ringan. Itu aja. Hisabay yasira. Hisabnya ringan. Mustahil akan sempurna terus, kata-katanya baik terus itu mustahil. Tapi kita berupaya semampu kita saat merasakan ada yang kurang baik, cepat tutupi dengan yang baik. Ibu kalau lihat anak itu begitu misalnya menyulitkan, membuat lelah, capek, kadang keluar kata-kata nggak enak kan? Nah, iya betul, ya dan baik. Nah setelah itu keluar, nutupnya bagaimana? Nah rahmat Allah menjadikan kadang-kadang suara hati kita dibimbing. Nanti ada penyesalan, namanya lawamah, nafsul lawamah. La uqsimu biyaumil qiyamah, wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Ya Allah, kenapa tadi saya melakukan itu? Padahal harusnya saya tidak mengerjakan itu. Ada tuh. Nanti puncaknya di akhirat. Ya, bahkan ada yang berkata ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, kenapa saya nggak jadi tanah aja sehingga nggak harus dihisab. Nah, jadi di dunia diajarkan dulu supaya itu ditangkap oleh kehidupan kita. Kalau sudah dari ujung kepala sampai ujung kaki kita bisa berusaha menata dengan baik, maka jadilah kita hamba yang seutuhnya. Hamba Allah yang mendapatkan sifat rahmat di dunia. Rahmat Allah yang melingkupi kehidupan dunia disebut dengan Rahman. Hamba bahasa Arabnya abdun. Jamaknya ibadun. Maka muncul kemudian disatukan kalimatnya ibad plus Rahman menjadi ibadur Rahman. Wa ibadur Rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Maka turun surah Al-Furqan itu untuk menegaskan ini beda orangnya. Hamba-hamba Allah yang sudah punya sifat kasih yang dalam, dianugerahkan oleh Allah itu jalannya pun akan beda.
menebarkan kedamaian. Jadi orang lihat saja sudah senang. Ya, ada orang baru dengar namanya, itu sudah menggetarkan hatinya untuk berubah jadi baik. Itu luar biasa itu.